Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rafiq Junaidi M.Hum selaku dosen pengampu Quran Hadis dan teman-teman yang saya sayangi serta saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dimas Cahyo, yang kedua ada Nisrina Dinda, ketiga ada Muhammad Faik, keempat ada Nanda Alfiana, dan yang terakhir ada Siti Maimunah. Yang pertama ada pengertian nasik dan manhus. Nah, nasik sendiri secara bahasa mempunyai beberapa arti, diantaranya Izatul al-syai wa damuhu, artinya menghilangkan sesuatu dan mentiadakannya. Kemudian ada naqlu al-syai yang artinya memindahkan dan menyela sesuatu dengan tetap menjaga perkara yang disela tersebut. Kemudian ada tabdil, yaitu penggantian, dan tahwil adalah pengalihan. Sedangkan secara istilah, ushuliyun dan fuqaha mendefinisikan anas dengan arti rofu asyari hukman syar'iyan bidalilin syar'in mutarakin anhu, yaitu pengangkatan atau penghapusan oleh asyari atau Allah SWT terhadap hukum syara' atau yang lampau dengan dalil syara' yang terbaru. Syarat-syarat terjadinya nas. Yang pertama, hukum yang dinas harus bersifat hukum syar'i. Yang kedua, dalil yang berfungsi menghapus hukum berupa kitab syar'i atau wahyu ilahi yang muncul lebih akhir daripada kitab yang dinas hukumnya. Dan yang ketiga, kitab yang dihapus hukumnya tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Apabila dibatasi waktu, maka hukum tersebut terhapus dengan habis masa waktunya dan tidak dianggap sebagai nas. Untuk slide 5 dan 6 yang akan dibacakan oleh saya Muhammad Faik Semsemi ialah pengertian nasyah secara terminologi. 1. Pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan. 2. Pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus. 3. Penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. 4. Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Untuk slide selanjutnya adalah urgensi dan hikmah nasyah. Di dalam Al-Quran terdapat kepentingan yang sangat besar dalam mengetahui an-nasyih dan al-mansyuh, terutama bagi fuqaha, usuliyin dan mufassirin, sehingga dalam menentukan hukum tidak keliru. Karena itu banyak hadis tentang anjuran yang tidak mengenai nasyah. Di antaranya riwayat tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pernah bertanya kepada seorang qadhi atau hakim, apakah Anda mengetahui tentang nasyih dan mansuh? Hakim menjawab tidak. Sayyidina Ali pun berkata, kamu bisa celaka dan kamu pun akan mencelakai orang lain. Pedoman nasih. Yang pertama, ada keterangan tegas atau pergantian yang jelas. Yang kedua, kemufakatan ijma' umat bahwa ayat ini nasih dan ayat itu mansuh. Yang ketiga, mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang lebih belakangan berdasarkan sejarah atau asal-usul. Selanjutnya ada pembagian macam-macam nasih. 1. Nasih Al-Quran dengan nasih Al-Quran. Para ulama mengakui adanya nasih, telah sepakat adanya nasih Al-Quran dengan Al-Quran dan telah terjadi menurut mereka. Salah satu contoh ayat iddah 1 tahun dinasihkan dengan 4 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua, nasih Al-Quran dengan sunnah. Nasih yang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu nasih Al-Quran dengan hadis ahad. Kemudian yang ketiga ada nasih sunnah dengan Al-Quran. Jumhur ulama membolehkan nasih seperti ini. Salah satu contohnya menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan oleh sunnah. Kemudian ketetapan ini dinasihkan oleh Al-Quran. Yang keempat, nasih sunnah dengan sunnah terbagi menjadi 4 macam. Nasih sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir. Nasih sunnah ahad dengan sunnah ahad. Nasih sunnah ahad dengan sunnah mutawatir.
Nasih sunnah ahad dengan sunnah ahad. Baik, untuk kesimpulan adalah nasakh, yaitu pengangkat atau penghapus oleh asyar'i atau Allah SWT terhadap hukum syar'a atau yang lampau dengan dalil syar'i terbaru. Yang dimaksud dengan pengangkatan hukum syar'a adalah penghapusan kontinuitas pengalaman hukum tersebut dengan mengamalkan hukum yang ditetapkan terakhir. Kemudian mansukh adalah hukum yang diangkat dan yang dihapus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi